Bab 011. Tapi Fahri bukan pria yang melanggar batas. Ia tahu posisi Alia. Ia menghormatinya. Dan justru karena itulah, Alia mulai merasa aman. Sementara itu, di rumah, Ryan makin jarang bicara. Makin sering keluar. Makin sibuk dengan kegiatan. 76. Dakwahnya, dan seperti biasa, Najwa yang hadir di sela-selanya. Alia tidak lagi mencari tahu. Tidak lagi peduli. Malam itu, Alia duduk di teras rumah, membuka laptop dan membaca komentar dari tim kampus soal draft modul yang ia susun bersama Fahri. Materi Alia mendalam dan jernih. Terima kasih. Kami tunggu versi finalnya. Fahri. Sebuah pesan pendek, tapi hangat. Tidak ada rayuan. Tidak ada maksa. Tapi justru membuat Alia merasa, aku sedang tumbuh. Dan seseorang di luar rumah ini menyadari itu. Alia menutup laptop dan menatap langit. Ia tidak tahu akan kemana hatinya nanti. Tapi satu hal yang pasti, ia kini punya pijakan sendiri. Dan entah disadari Ryan atau tidak, satu hal sedang berubah, Alia bukan lagi perempuan yang bisa dikecilkan hanya karena tidak seperti Najwa. Di sudut lain Ryan duduk di ruang kerja rumahnya, menyusun materi kajian minggu depan. Tapi fokusnya pecah ketika matanya tertumbuk pada notifikasi dari salah satu forum kampus. La iseng membuka link yang dikirim seorang kenalan di grup WhatsApp alumni pesantren. Dosen muda inspiratif, Fahri Syaugi, kembali membuat gebrakan bersama Alia Khairunisa dalam program literasi pesantren perempuan. Di bawahnya, kolom komentar ramai. Keren. Kolaborasi yang sehat dan cerdas. Alia istri siapa, sih? Untung punya suami yang ngizinin. Kalau suami ustadz, semoga ngerti pentingnya pemberdayaan perempuan. Dan satu komentar yang membuat Ryan nyaris membanting ponselnya. Pak Fahri sama Alia serasi banget ya, sayangnya Alia udah punya suami. Padahal mereka kelihatan cocok kalau jadi partner hidup hehe. Wajah Ryan mengeras. Napasnya memburu pelan. Ada panas yang mengendap di dada. La langsung turun dan mencari Alia yang sedang menyeduh teh di dapur. Istrinya tampak tenang, seperti hari-hari belakangan. Mengenakan gamis abu-abu dan kerudung santai, Alia menyambut Mia dengan anggukan. Ada yang bisa aku bantu? Tanya Alia datar, tanpa tersenyum. Ryan tidak menjawab langsung. Ia menatap lekat wajah perempuan yang sudah sah menjadi istrinya namun akhir-akhir ini seperti tidak bisa ia kuasai lagi. Kamu lihat postingan soal kamu dan laki-laki bernama Fahri di forum kampus? Tanya Ryan akhirnya. Alia menoleh singkat, lalu mengangguk. Lihat. Kenapa? Ryan maju mendekat. Kamu harus lebih jaga jarak. Sekalipun dia dosen kamu, sekalipun senior kamu dulu. Kamu itu istri orang, Alia. Istri ustadz. Perempuan tetap harus tahu batas. Alia meletakkan teko teh dengan sedikit bunyi denting. Nadanya tetap tenang, tapi ada kilatan tajam di sorot matanya. Batas yang kamu maksud, kayak gimana, Mas? Aku diskusi materi, revisi modul, kadang rapat daring. Semuanya dilakukan terbuka, di kampus, bahkan kadang bareng tim lain. Itu yang kamu anggap melanggar batas. Ryan mengatup rahang. Itu dunia laki-laki. Dunia akademik, diskusi malam, rapat bareng.
Kamu enggak ngerti gimana pandangan orang. Nama baik istri Ustadz itu tanggung jawabku juga, Alia. Alia tersenyum tipis, bukan senyum ramah, tapi senyum yang mengguratkan luka dan ironi. 77. Oh. Sekarang kamu peduli soal pandangan orang. Waktu kamu jalan sama Najwa kemana-mana, foto berdua, jadi pembicara bareng, dan ngopi bareng setelah acara, itu enggak kamu anggap melanggar batas, ya? Ryan mengernyit. Najwa itu rekan dakwah. Mas Fahri pun rekan akademik. Tapi aneh ya, kalau aku yang dekat sama rekan laki-laki, kamu pakai kata, perempuan harus tahu batas. Tapi kalau kamu yang dekat sama perempuan lain, cukup sebut teman dakwah, dan semua dimaafkan. Suasana dapur berubah sunyi. Hanya terdengar suara air teh menetes dari ceret ke dalam gelas. Ryan merasa seperti ditampar. Alia tidak berteriak. Tapi setiap katanya, tepat sasaran. Alia melanjutkan dengan suara lirih tapi mantap. Aku enggak butuh pembelaanmu di hadapan orang-orang. Tapi aku butuh rasa hormatmu di hadapan aku sendiri. Ryan menunduk, mulutnya membuka sedikit tapi tak satu pun kata keluar. Sementara Alia melangkah pergi, membawa nampan teh, dan meninggalkan Ryan yang kini terdiam dengan segudang tanya. Di luar sana, komentar terus berdatangan. Tapi yang paling menyakitkan adalah komentar dari hati sendiri yang mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya yang tidak tahu batas. 78. Malam itu, rumah mereka begitu hening. Suara jangkrik dari luar terdengar lebih keras dari biasanya, menembus dinding yang dingin dan sunyi. Alia baru saja selesai membereskan dapur. Ryan sudah menunggu di kamar, duduk di pinggir ranjang, dengan sorot mata yang tidak bisa dibaca. Ketika Alia masuk, ia tidak langsung mendekat. Tangannya sibuk melipat sajadah. Tapi ia bisa merasakan tatapan suaminya, menyentuh punggungnya seperti beban. Alia, suara itu berat, nyaris bergetar. Ia menoleh. Ryan berdiri, menghampiri, dan mengatupkan pintu kamar dengan pelan. Hanya cahaya lampu tidur yang menyinai wajahnya. Hening beberapa saat, hingga Ryan mengangkat tangan dan menyentuh lengan istrinya. Aku mau kamu malam ini. Kalimat itu jatuh seperti perintah. Bukan ajakan lembut. Bukan rayuan manis. Alia memandang Ryan dalam-dalam. Ada jeda lama sebelum ia menjawab. Kalau itu yang Mas mau. Tidak ada pelukan penuh cinta. Tidak ada lirih doa di antara ciuman. Hanya keheningan dan tarikan napas yang ditahan. Sentuhan itu terjadi, namun bukan karena kerinduan. Tapi karena status. Karena kewajiban. Karena ada ikatan bernama pernikahan yang menuntut satu pihak tunduk pada pihak lain. Alia, aku mau. Kalimat Ryan menggantung. Sementara Alia, ia hanya diam bak patung tanpa suara. Sekalipun ia harus menolak, dia akan berdosa karena ini merupakan kewajibannya pada Ryan. Kita lakukan ini lagi, dan aku berharap kamu bisa segera mengandung buah hati kita. Aku nggak mau orang tua kita menganggap aku laki-laki pengecut. Malam bergelora itu tak diwarnai gairah atau erangan seperti kisah-kisah romansa lainnya. Tidak ada baju yang melorot, tidak ada desahan berapi, tidak ada spray kusut karena gelora. Yang ada hanya pelukan pelan di bawah selimut tebal, dua tubuh saling menyentuh tanpa nafsu, tapi dengan kejujuran yang mentah. Malam itu mereka bersama. Tapi tidak benar-benar menyatu. Ryan memejamkan mata usai semuanya selesai.
Ia merasa hampa. Padahal secara fisik, ia sudah mendapatkan haknya. Tapi ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh sekedar tubuh. Tatapan Alia yang kosong saat ia menyentuhnya, membekas lebih dalam dari yang ia kira. Alia menatap langit-langit. Tidak satu pun air mata jatuh. Tapi dadanya terasa dingin. Ada luka yang tidak mengalirkan darah. La telah menjalani perannya sebagai istri. Tapi bukan sebagai perempuan yang dicintai. Dan di antara diam mereka malam itu, ada kenyataan pahit yang menggantung. Pernikahan bisa tetap berjalan. Tapi tanpa cinta, ia hanya jadi kewajiban yang melelahkan jiwa. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena cuaca, tapi karena dua orang yang duduk di meja makan, saling diam tanpa sepatah kata. Ryan sibuk menyendok nasi goreng yang dimasak Alia, meski rasanya tidak benar-benar ia nikmati. Alia sendiri hanya menyesap teh tanpa menoleh ke arah suaminya. Suara sendok beradu piring jadi satu-satunya yang terdengar. Sejak malam tadi, tidak ada yang dibahas lagi. Bahkan salam subuh pun terasa hambar. Alia bangkit lebih dulu dari meja, mengambil tas laptop dan jilbabnya. Ia menatap jam dinding sekilas. 79. Mas, aku ada rapat pagi ini. Dijemput, ucapnya datar. Ryan mengernyit. Rapat? Sama siapa? Namun belum sempat Alia menjawab, suara mobil berhenti di halaman depan. Disusul bel terdengar dari arah pintu. Ryan bangkit, membuka pintu, dan wajahnya langsung menegang. Fahri berdiri di sana, tampil rapi seperti biasa, senyum sopan terpasang. Di sampingnya, seorang laki-laki lain yang tampak lebih muda, mengenakan batik dan membawa map. Assalamualaikum, sapa Fahri ramah. Waalaikumsalam, jawab Ryan pelan, rahangnya mengeras. Maaf ganggu pagi-pagi, Ustadz Ryan, ujar Fahri. Saya dan rekan saya menjemput Alia. Ada rapat lanjutan untuk persiapan seminar minggu depan. Tempatnya agak jauh, jadi kami pikir lebih baik berangkat bareng. Ryan menyipitkan mata. Kalian bertiga? Iya. Itu sebabnya saya ajak rekan saya, biar tidak timbul fitnah, kata Fahri, masih dengan senyum sopannya. Tapi Ryan tidak buta. Di matanya, ada sikap protektif yang tidak biasa dari seorang dosen kepada mahasiswinya. Alia muncul di ambang pintu, memberi salam. Ryan menoleh. Kenapa nggak bilang dari semalam? Alia menatapnya tanpa ekspresi. Aku kira nggak perlu. Toh, Mas sudah jelas menganggap semua ini hanya kewajiban. Fahri dan rekannya saling pandang, menyadari ketegangan yang kental di antara pasangan muda itu. Ryan mengepal tangannya, namun tetap diam. Ia tahu jika ia bicara, itu akan meledak. Tapi matanya tidak lepas dari Fahri, lelaki yang kini hadir di rumahnya, menjemput istrinya, dan justru tampak lebih punya komunikasi yang sehat dengannya. Alia menunduk sopan. Kami pamit, Mas. Ryan hanya menjawab dengan gumaman. Pintu tertutup pelan. Mobil melaju menjauh. Dan Ryan berdiri di ambang pintu cukup lama, memandang kosong jalan yang baru saja dilalui istrinya. Sesuatu dalam dirinya terasa panas. Cemburu, marah, atau takut. Yang jelas, pagi ini, Ryan untuk pertama kalinya benar-benar merasa seperti suami yang sedang kehilangan. Siang lumayan terik, Ryan sedang duduk termenung di ruang kerja rumahnya ketika ponselnya berdering. Nama, Umi, terpampang di layar.
La mengangkat tanpa banyak bicara. Iya, Umi. Ryan, suara Bu Marwah terdengar tegas namun syarat tekanan. Datanglah ke rumah. Sekarang. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Ryan hanya mengiyakan, lalu bergegas menuju rumah orang tuanya yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya bersama Alia. Perjalanan itu terasa lebih berat dari biasanya. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Sejak malam pertama yang dingin itu, suasana hatinya pun tidak kunjung membaik. Begitu ia tiba, Bu Marwah sudah menunggunya di ruang tamu, duduk di kursi tengah dengan posisi dominan. Pak Asmi, ayahnya, tampak lebih kalem, hanya duduk di sisi dengan air wajah penuh pertimbangan. Wajah ibunya tampak serius, bahkan cenderung kesal. 80. Assalamualaikum, sapa Ryan. Waalaikumsalam. Duduk, kata Bu Marwah tanpa basa-basi. Ryan duduk perlahan, tahu bahwa percakapan ini tidak akan menyenangkan. Masih belum ada kabar, Ryan? Tanya Bu Marwah langsung, menusuk tanpa basa-basi. Kabar apa, Umi? Ryan pura-pura tidak mengerti. Umi bicara soal kehamilan. Kalian sudah menikah cukup lama, dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda. Apa yang sebenarnya terjadi? Suara ibunya kini naik 1 oktav, mencerminkan tekanan yang sejak lama dipendam. Pak Asmi menimpali, lembut tapi tetap tegas, kami tidak ingin ikut campur terlalu jauh, Rai. Tapi masyarakat mulai bertanya-tanya. Apalagi teman-teman pengajian ibu, semua mulai membandingkan kalian dengan pasangan lain. Nama keluarga kita jadi bahan omongan. Ryan menghela napas, mencoba tenang. Kami sedang proses, Umi. Belum ada rezeki. Proses. Kamu ini Ustadz, Ryan. Orang menaruh harapan dan teladan pada keluarga kita. Kamu dan Alia bukan pasangan biasa. Kamu dikenal, keluargamu dikenal. Tapi sampai sekarang, Alia belum juga hamil, bahkan kalian terlihat seperti tidak harmonis, ujar Bu Marwah, menyipitkan mata. Ryan menggigit bibir bawahnya. Ia merasa seperti diadili atas sesuatu yang bahkan tidak bisa ia jelaskan dengan jujur kepada orang tuanya. Ia tidak bisa berkata lagi bahwa selama beberapa bulan pertama pernikahan, dia sendiri yang bahkan tidak menyentuh Alia. Ia juga tidak bisa menjelaskan bahwa keintiman mereka terjadi bukan karena cinta, tapi karena tekanan batin dan emosi sesaat. Umi lihat sendiri, orang mulai menyalahkan Alia. Menyebut dia istri nggak berbakti, terlalu sibuk kuliah, terlalu mengejar dunia. Kalau sudah begitu, kan nama keluarga kita juga ikut terseret-seret. Bukan kayak itu, Umi. Ryan menunduk. Tapi ia sendiri mulai bingung, apakah ia lebih membela dirinya, atau malah Alia. Bu Marwah mendengus. Kalau begini terus, kamu pikir rumah tangga kamu bisa bertahan? Kapan kalian akan punya anak? Apa kamu tunggu sampai masyarakat sendiri yang menarik kesimpulan? Pak Asmi akhirnya menepuk lutut Ryan perlahan. Kalian harus segera ambil langkah. Kalau memang ada masalah di antara kalian, selesaikan. Jangan terus diam dan saling menjauh. Jangan sampai terlalu larut sampai nggak bisa kembali. Ryan mengangguk pelan. Hatinya perih. Setelah semua ini, ia menyadari sesuatu semua orang sibuk menuntut, sibuk menghakimi, sibuk membandingkan. Tapi tidak satu pun benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di balik pintu rumah tangganya.
La bangkit dari duduknya dengan kepala penuh beban. Baik, Umi. Nanti aku bicarain masalah ini sama Alia. Bagus. Jangan buat kami malu lebih jauh, tukas Bu Marwah tajam. Ryan pamit dengan berat hati, meninggalkan rumah masa kecilnya dengan kepala penuh suara-suara dari masyarakat, suara ibunya, dan suara hatinya sendiri yang mulai bimbang. Langit sore berwarna kelabu saat Ryan pulang ke rumah. Langkah kakinya berat. Perkataan uminya terus terngiang di kepala. Tuntutan, tekanan, sorotan masyarakat. Dan kini, ia harus menyampaikan semua itu kepada Alia, istri yang makin hari makin menjauh secara emosional. Alia sedang duduk di ruang baca sepulang dari rapat bersama Fahri, mengenakan set gamis biru tua dan kerudung senada. Di depannya, laptop terbuka dengan lembar tugas makalah yang sedang ia kerjakan. Saat mendengar suara pintu, ia menoleh sekilas lalu kembali fokus ke layar. Datarnya ekspresi Alia membuat dada. 81. Ryan makin sesak. Alia, panggil Ryan, menahan nadanya agar tetap tenang. Alia hanya menjawab pelan, iya. Kita harus bicara. Alia menutup laptopnya dan menatap Ryan dengan tenang. Silakan, Mas. Ryan duduk di hadapannya, menyusun kata hati-hati, tapi tetap terdengar tegang. Tadi aku ke rumah orang tua. Umi dan Abi nanya. Kenapa kamu belum hamil juga? Mereka makin sering ditanya jamaah soal kabar dari kita. Dan, ia menelan ludah. Mereka ingin kita segera punya anak. Alia mengangguk sekali, masih menatap Ryan dengan wajah tanpa ekspresi. Itu harapan umum, wajar. Tapi aku belum siap. Ryan tampak terkejut. Apa maksud kamu belum siap? Alia mengatur napas sebelum menjawab, aku udah lanjut S2, Mas Ryan. Saat ini fokusku ada di sana. Kehamilan akan mengubah segalanya, bahkan menghentikan langkahku. Aku nggak bisa paksakan semuanya sekaligus hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi kamu itu pasangan seorang ustadz. Kamu tahu betapa pentingnya reputasi di masyarakat. Mereka menaruh harapan, apalagi keluargaku. Mereka bukan sekadar bertanya basa-basi, mereka terus-terusan ditekan oleh lingkungan. Ryan mulai naik nada suaranya. Alia masih dengan tenang menjawab, waktu aku minta kita jadi suami istri seutuhnya, kamu menolak. Berkali-kali. Kamu yang bilang belum siap, bahkan menyuruhku untuk bersabar. Sekarang setelah semuanya membicarakan, aku yang dituntut. Seolah-olah ini semua salahku. Karena sekarang waktunya sudah tepat. Kita sudah membangun dasar rumah tangga, dan... Dasar apa? Potong Alia cepat, suaranya dingin dan datar. Kita bahkan gak pernah bicara layaknya pasangan. Malam-malam kita pun terjadi karena keterpaksaan, bukan cinta. Dan sekarang kamu datang sebagai wakil dari tuntutan ibumu, menyuruh aku punya anak demi menjaga nama baik keluarga Ustadz. Ryan berdiri dari duduknya, rahangnya mengeras, matanya berkilat. Alia, kamu istri seorang Ustadz. Kamu harus tahu batas. Jangan egois hanya karena ingin karir dan gelar. Seharusnya kamu mengerti tanggung jawabmu sebagai istri. Alia menatapnya, kali ini sorot matanya tidak lagi tenang, tapi menyimpan luka. Luka lama yang belum sembuh. Aku tahu tanggung jawabku, Mas. Tapi kamu lupa, kamu juga punya tanggung jawab sebagai suami. Waktu aku butuh kamu, kamu diam.
Waktu aku minta sentuhan, kamu menolak. Sekarang kamu suruh aku cepat hamil. Aku bukan rahim berjalan yang bisa kamu manfaatkan untuk menutup omongan orang. Ryan terdiam. Napasnya terengah karena marah, tapi tidak bisa membalas ucapan Alia. Semuanya benar. Ia terlalu lama menyangkal. Terlalu lama bersembunyi di balik jubah ketaatan, sementara hatinya masih terguncang oleh masa lalu. Suasana rumah itu menjadi hening. Tidak ada lagi suara, kecuali detak jam dinding yang terdengar seperti pukulan di dada mereka masing-masing. Alia berdiri perlahan, memungut laptopnya. Kalau kamu ingin bicara soal anak untuk meredam omongan orang, cari orang lain, Mas. Aku bukan alat pendongkrak nama baik keluarga Ustadz. Setelah itu, ia berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi, meninggalkan Ryan sendiri di ruang tamu, berdiri membeku dengan hati yang mulai remuk. 82. Malam turun dengan dingin yang menggigit. Setelah pertengkaran panjang yang menyesakkan, Ryan keluar rumah dengan langkah cepat dan hati penuh bara. Suara pintu tertutup keras di belakangnya, menggema seperti gema kegagalan yang ingin ia tinggalkan. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke salah satu masjid tempat ia sering mengisi kajian. Tapi malam ini, bukan untuk menyampaikan ilmu. Lah hanya butuh tempat tenang. Sayangnya, pikirannya tidak kunjung tenang. Emosinya mendidih. Sakit hati. Terhina. Terdesak. Dicabut dari posisinya sebagai suami yang seharusnya punya kendali. Dan di saat seperti itu, nama Najwa kembali muncul dalam pikirannya. Seseorang yang tidak pernah menyulitkannya. Yang selalu mendengarkan. Yang dulu hampir menjadi pilihannya. Tanpa berpikir panjang, ia mengirim pesan. Lagi di mana? Aku perlu bicara. Ryan. Tidak butuh waktu lama, balasan masuk. Aku masih di pesantren. Mau ke sini. Ada ruang ustazah kosong malam ini. Najwa. Ryan segera menghidupkan motor dan menuju ke pesantren. Najwa menyambutnya dengan senyum simpati. Malam itu, ia hanya mengenakan gamis lembut warna hijau min dan jilbab polos. Sederhana, tapi cukup membuat Ryan merasa diterima. Assalamualaikum, Ryan masuk sambil menunduk. Waalaikumsalam, duduk, Mas. Ryan duduk dengan tubuh lelah. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, aku bertengkar sama Alia. Najwa mengangguk pelan, tidak menjawab langsung. Ryan melanjutkan, kamu tahu. Sejak awal, aku nggak pernah yakin pernikahan ini benar-benar yang aku mau. Tapi aku jalani. Aku coba jadi suami yang baik, walaupun semuanya terasa salah sejak awal. Najwa menggigit bibir bawahnya, seolah menahan sesuatu. Tapi ia tetap mendengar. Sekarang dia menolak punya anak, Najwa. Padahal semua orang menekan kami, Umi. Orang-orang masjid. Semua mata menatap kami seolah kami gagal. Dan dia, dengan mudahnya bilang belum siap. Ryan mengatupkan rahangnya, matanya menatap kosong ke lantai. Aku merasa dihina. Harga diriku sebagai suami seperti diinjak. Najwa akhirnya bicara, lembut tapi jelas. Maaf kalau aku lancang, tapi dari awal aku tahu kamu belum benar-benar sembuh dari luka masa lalu. Alia itu perempuan yang hebat, tapi mungkin bukan orang yang bisa menyembuhkan kamu. Kamu butuh seseorang yang mengerti kamu.
sepenuhnya. Ryan mengangkat wajah, menatap Najwa. Ada kesenyapan beberapa detik yang menegangkan. Tatapan itu tidak sekadar luka, tapi juga kerinduan akan rasa nyaman yang pernah ia rasakan bersama Najwa dulu. Aku cuma ingin jadi laki-laki yang dihormati, gumam Ryan pelan. Bukan dijadikan mesin untuk menutup aib keluarga. Najwa mengangguk. Dan kamu berhak mendapatkan itu. Keheningan kembali mengisi ruangan, tapi tidak hampa. Malam itu, Ryan melampiaskan emosinya pada